Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang sangat amat banyak, namun sedikit dari kita yang menyadarinya. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula atas limpahan yang sangat amat banyak itu, diantaranya kita masih berada di atas agama Islam, kita masih merasakan betapa manisnya iman, kita masih merasakan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat nyaman, nikmat aman. Dengan nikmat itu semua kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di majlis ilmu. Yang dimana kata Nabi Muhammad SAW, majlis ilmu adalah taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada sabda Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang ia meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka apa yang ia akan dapatkan? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita perhatikan dan kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas orang-orang yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli hikmah pernah berkata, semakin tinggi nilai sesuatu akan semakin sulit untuk kita menggapainya. Makanya di dalam menuntut ilmu terkadang kita merasakan malas, merasa bosan, yang memang balasannya juga besar. Semakin tinggi nilai sesuatu akan semakin sulit untuk kita menggapainya. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Ikhlas dan teman-teman semua dari Muslim Biker Indonesia dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir ataupun yang menyaksikan dari rumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dan antum semua. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kenapa bulan ini begitu mulia? Rupanya ada sebabnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim di bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan. Begitu juga karena Ramadan merupakan waktu atau tempat diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pampang bulan ini di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa mulianya, untuk menunjukkan keistimewaannya. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Apa tujuannya? Tujuannya adalah hudan linnas, memberikan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, Al-Furqan artinya pembeda. Al-Quran itu yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendapatkan arahan agar hidup kita semakin berkah, agar hidup kita semakin baik, keluarga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah,
dan hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka jangan lupa untuk banyak di dalam membaca Al-Quran, memperbanyak di dalam mempelajarinya, mempelajari tafsirnya dan lain sebagainya, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran menjadi pedoman kehidupan kita di dunia untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mereka mengerjakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, baik mereka infakkan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengerjakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini merupakan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan bahkan perlu kita ketahui, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam saling menyetorkan hafalannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mengetahui bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan para ulama terdahulu ketika datang bulan Ramadan, mereka tinggalkan kesibukan duniawi mereka. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Ya, bahkan sebagian mereka menulis kitab, mereka tinggalkan terlebih dahulu, mengambil mushafnya dan memperbanyak di dalam membaca Al-Quranul Karim, karena mengetahui bahwa Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Oleh karena itu patut bagi kita juga untuk memperbanyak di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam saling menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan satu kali. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggal dunia, maka lebih banyak daripada sebelumnya. Dan para ulama juga mereka memperbanyak di dalam membaca Al-Quranul Karim ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Apalagi di bulan yang mulia ini, mereka banyak di dalam berinteraksi, bermuamalah, berdua-duaan membaca Al-Quranul Karim. Contohnya Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika datang bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita fokus di dalam membaca Al-Quran, untuk kita memperbanyak di dalam membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah waktunya untuk memberi makan orang lain, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita memberi iftar orang yang sedang berbuka, orang yang sedang berpuasa, atau memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala dahulu, beliau rahimahullahu ta'ala ketika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis-majlis hadis beliau yang beliau isi, dan beliau meninggalkan majlis ilmu yang lainnya, bersegera membawa Al-Quranul Karim dan membaca Al-Quranul Karim ketika datang bulan Ramadan. Begitu juga Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam sekali. Kemudian pada saat 10 malam terakhir datang, beliau menghatamkannya setiap 3 malam sekali.
luar biasa. Dan terkadang juga beliau menghatamkannya ketika semangat, satu malam sekali hatam. Ini semangat para ulama terdahulu, semangatnya para salafus saleh terdahulu ketika membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Begitu juga Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika datang Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali. Menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali. Dan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan datang, beliau menghatamkannya pada 2 malam 1 kali. Begitu juga contoh yang lain, Al-Aswad rahimahullahu ta'ala. Beliau membaca Al-Quranul Karim dan menghatamkannya setiap 2 malam sekali, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Masya Allah. Ini kegigihan mereka, semangat mereka di dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka patut bagi kita mencontoh mereka, mencontoh orang-orang soleh terdahulu, yang dimana kehidupan mereka sibukkan dengan Al-Quran. Karena segala macam musibah, segala macam ujian, segala macam terpaan, cobaan, solusinya semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun terkadang kita tidak mendapatkan solusi tersebut. Kenapa demikian? Satu alasannya. Yang pertama, mungkin kita membaca Al-Qur'anul Karim tidak memahami maknanya. Oleh karenanya kita tidak mendapatkan solusi. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Qur'anul Karim, namun membacanya seperti orang gila, yang dimana kita tidak mengetahui apa yang kita baca, maksudnya, tafsirnya, dan lain sebagainya. Kita tidak mendapatkan manfaat, dan bahkan dari bacaan kita 1 juz, 2 juz, 3 juz tidak meninggalkan athar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita dan antum semua. Di dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Perlu kita ketahui. Yang pertama tilawah lafziyah. Kemudian yang kedua tilawah hukmiyah. Atau yang biasa kita kenal tilawah lafziyah itu qiraah. Kemudian tilawah hukmiyah itu tilawah pada hakikatnya. Apa perbedaannya? Kalau tilawah lafziyah membaca Al-Quran namun tidak dengan mentadaburi isi kandungannya. Kemudian tilawah hukmiyah itu membaca Al-Quran disertai dengan mentadaburi isi kandungannya, membenarkan kabar-kabar yang Allah SWT tuangkan di dalam Al-Quran, meyakini segala sesuatu yang pernah terjadi dahulu, mengerjakan perintah yang Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran, menjauhi segala macam larangan yang Allah SWT larang di dalam Al-Quran. Ini namanya tilawah hukmiyah. Kemudian muncullah suatu pertanyaan, kira-kira lebih dahulu yang mana? Lebih utama yang mana? Tilawah lafziyah atau tilawah hukmiyah pada bulan Ramadan ini? Maka jawabannya, kedua-duanya memiliki keutamaan masing-masing. Namun yang lebih utama, yang lebih bagus lagi, yaitu tilawah hukmiyah dengan mentadaburi kandungannya, agar kita mendapatkan faidah dan kita mendapatkan ibrah dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian, apa saja keutamaan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim? Ini keutamaan tilawah secara lafziyah yang perlu kita ketahui, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan sebenar-benar bacaan, maka ia akan termasuk dari orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 121 yang berbunyi alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika yu'minuna bih, mereka merupakan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang ia ingkar, tidak membacanya atau tidak benar di dalam membacanya, faulaika humul khasirun, mereka akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian keutamaan yang kedua di dalam membaca Al-Qur'an, dan ini merupakan tilawah lafziyah. Nanti kita sampaikan, kita jelaskan tentang keutamaan tilawah hukmiyah. Adapun tilawah lafziyah, keutamaan yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yang dimana tidak ada syafaat melainkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Al-Qur'anul Karim. Dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersemangat untuk mencari syafaat di dalam Al-Quran dengan memperbanyak membacanya, mentadaburi isi kandungannya, dan lain sebagainya. Apalagi kita, baginda Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia sejak lama, dan mungkin beliau tidak mengenal kita. Maka dari sanalah kita harus bersemangat mencari syafaat dari Al-Quranul Karim dengan membacanya, mentadaburi isi kandungannya, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Namun harus ada yang harus kita garis bawahi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi mereka yang membacanya. Namun orang yang tidak membacanya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Quran itu bisa memberi syafaat, bisa juga memasukkan kita ke dalam api neraka. Apabila kita membacanya ingin dikatakan sebagai qori, ingin dikatakan orang yang alim, kemudian tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, mereka akan menjadi sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik manusia di antara kalian, siapa mereka? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, setelah mereka belajar, mengajarkannya atau mengamalkannya. Maka siapa di antara kita yang ingin menjadi sebaik-baik manusia, perbanyak di dalam belajar Al-Quran. Tidak hanya sekilas, namun sampai rinci, sampai kita mengetahui, sampai Al-Quran dapat merubah adab, akhlak, hati yang tadinya keras menjadi lembut, kehidupan kita yang mungkin sebelumnya tidak tertata, sebelumnya berantakan. Maka dengan kita belajar Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan lebih rapih lagi, kehidupan kita akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat yang perlu kita ketahui adalah orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, paham terhadap ilmu Al-Quran, mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama malaikat yang mulia lagi taat. Hal demikian berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran atau memahami isi kandungannya, memahami tafsirnya, menghafalnya, dan lain sebagainya,
ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatata'u fihi, dia terbata-bata di dalam membacanya. Wa huwa alaihi syaqun, tidak hanya terbata-bata, namun dia sulit sekali di dalam mengucapkan huruf per huruf dari Al-Qur'anul Karim. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala apa saja kira-kira? Yang pertama, pahala di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pahala dia di dalam bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebenarnya hadis ini merupakan motivasi untuk kita agar semangat lagi di dalam membaca Al-Quran maupun menghafalnya. Perlu kita ingat, jangan menunggu waktu luang di dalam membaca Al-Quran, namun luangkan waktu untuk Al-Quran. Karena kalau kita menunggu waktu luang, kesibukan kita banyak. Maka jadikanlah Al-Quran selalu ada di dada kita. Kemanapun kita pergi, kemudian kapanpun waktu kita kosong, jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Agar kegiatan kita, waktu kosong kita akan lebih bermanfaat. Begitu juga ana perintahkan kepada para santri Ma'had Tahfidz Jalul Quran, ketika antum ingin hidupnya tertata, ingin hidupnya baik di masa yang akan datang, ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana-mana membawa Al-Quran. Ketika ada waktu kosong, baca Al-Quran. Walaupun 1 ayat atau hanya 2 ayat. Jangan malu, di biskah, di pesawatkah, di keretakah, dan lain sebagainya. Siapa tahu ini menjadi syiar untuk kaum muslimin yang lainnya. Dan bahkan ini menjadi syiar untuk orang-orang non-muslim. Mungkin ketika mereka melihat kita membaca Al-Quran, inilah muslim yang sebenar-benarnya. Karena di zaman sekarang, jamaah yang sangat dirahmati Allah SWT, kebanyakan dari mereka memperbanyak di dalam menundukkan pandangan mereka. Oleh karenanya Syekh Khamis Az-Zahrani hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kajiannya, najid syababan al-yawm kathir minhum ta'awwadu an yunakisa ra'sah. Banyak kita mendapatkan pemuda-pemuda di zaman sekarang, baik yang kecil maupun yang besarnya, membiasakan diri di dalam menundukkan pandangan mereka. Laisa tadallulan lillah, walakin tadallulan li ghairillah. Menundukkan pandangannya bukan untuk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin tadallulan li ghairillah, akan tetapi mereka menghinakan diri kepada selain Allah. Dengan apa? Memperbanyak di dalam melihat gadgetnya. Coba antum main-main ke kereta. Banyak dari mereka yang megang nunduk pakai headset, selesai sudah. Seperti itu. Namun kita coba ubah kehidupan kita. Ubah kebiasaan kita. Dimanapun kita, kemanapun kita pergi, bacalah Al-Quranul Karim. Karena apabila kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergolong dari golongan siapa, maka ada salah satu tip dan kaidah. Ketika kita ingin mengetahui kita ini nanti di hari kiamat termasuk dari golongan siapa, Syekh Az-Zahrani beliau mengatakan, idza aradta an ta'lama aina maqama fanzur fi ma aqama. Ini perkataan sangat bagus sekali. Ketika kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke golongan yang mana? Sholihun, qanitun, sabirun, ahlul Quran wa khassatu, muhaddithun, fuqaha, usuli, dan lain sebagainya. Ingin masuk ke golongan yang mana? Atau kita ingin masuk ke golongan hatifun,
jawwalun, orang-orang yang senantiasa melihat gadgetnya, ghafilun, orang-orang yang lalai. Sebenarnya kita tinggal milih ingin masuk ke golongan yang mana. Namun apabila kita ingin masuk ke golongan ahlul Quran wa khassatu, keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah di dalam membaca Al-Quran. Fandur fima aqoma, maka perhatikanlah setiap harimu disibukkan dengan apa. Kalau kita ingin disibukkan atau kita ingin termasuk dari orang-orang soleh, perbanyak di dalam beramal soleh. Kalau kita ingin termasuk dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, ya perbanyak di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan sekali-kali kita malu. Kita harus menunjukkan izzah kita. Kita harus menunjukkan muslim, saya bangga terhadap muslim saya. Menggunakan mushafkah atau menggunakan HP kita, yang penting bermanfaat. Yang penting membaca Al-Qur'an atau melakukan suatu kegiatan yang memang di dalamnya terdapat suatu manfaat baik dunia maupun akhirat kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan ini juga merupakan motivasi untuk orang-orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an. Jangan pesimis. Bagi kita yang mungkin tidak mahir di dalam membaca Al-Quran, jangan pesimis. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan lahu ajran, masih mendapatkan 2 pahala. Kalau yang membaca Al-Qurannya lancar, mereka mendapatkan berapa pahala? 10 pahala. Tapi yang terbata-bata masih mendapatkan pahala berapa? 2 pahala. Alhamdulillah. Ini motivasi untuk orang-orang yang mungkin ia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Tidak apa-apa. Teruslah membaca Al-Quran. Yang mungkin di antara kita ada yang sedang berusaha menghafal Al-Quran. Tidak apa-apa. Teruslah menghafal Al-Quran walaupun tak hafal-hafal. Saya punya pengalaman jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa menjadi ibrah buat kita. Ada salah satu murid saya. Beliau mahir terhadap ilmu dunia. Jurusannya jurusan umum di suatu universitas yang terkenal. Beliau datang ingin menghafal Al-Quran. Akhirnya kami talkinkan. Kemudian kami berikan tugas untuk pekan depan menyetorkan 5 ayat jamaah. Namun apa? Beliau tidak hafal sama sekali. Kami sampaikan, kenapa tidak hafal? Beliau katakan, Ustaz, saya sudah berusaha untuk menghafalnya pagi, siang, dan sore. Saya malu kalau seandainya nggak setoran sama Ustaz. Ya sudah, saya kasih waktu lagi, pekan depan setoran. 5 ayat, amma yatasaalun ketika itu. Sampai ayat ke-5. Kemudian pekan berikutnya datang lagi untuk setoran. Beliau tiba-tiba menangis. Ustaz, wallahi, saya belum bisa hafal-hafal. Akhirnya kami beri solusi dan kami coba screening. Apa penyebabnya? Kami tinggal sama beliau. Kami lihat, kami periksa muamalahnya. Rupanya Masya Allah, beliau orang yang paling semangat hadir di kajian. Kajian 30 menit baru mulai, beliau sudah datang. Dan ketika beliau waktu itu menelepon kedua orang tuanya, dari situlah kami mengetahui muamalah beliau dengan orang tuanya. Rupanya pengaruh terhadap hafalan kita. Beliau saat itu ingin menikah, namun orang tuanya belum mengizinkan dengan alasan satu dan hal lain. Tapi beliau mengatakan, Ibu, saya sudah besar, tidak usah atur-atur saya lagi. Dan itu terdengar di telinga kami. Ibu itu nggak percaya sama saya.
Saya sudah kerja. Saya sudah bisa memberi nafkah. Saya punya gaji. Ngapain atur-atur saya lagi? Bebas. Terserah saya. Ketika itu saya mendengar ibunya menangis. Setelah beliau menelpon, kami datangi dan kami mengatakan, tidak seperti itu perilakumu kepada ibumu. Sebesar apapun engkau, sebesar apapun gajimu, sedewasa apapun engkau, di hadapan orang tuamu tetaplah engkau seorang anak kecil yang baru. Jadi jangan sampai kita memarahi orang tua kita yang mungkin mereka lebih awam, yang mungkin mereka tidak pintar seperti kita, tapi pengalaman mereka Masya Allah, dan mereka tahu apa yang kita butuhkan, dan mereka tahu apa yang sedang kita rasakan. Mungkin kita belum pantas untuk menikah, belum pantas untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan lain sebagainya. Dari situlah coba antum minta maaf ke orang tua antum. Coba antum memberi hadiah ke orang tua antum. Akhirnya beliau menangis dan beliau menelpon orang tuanya dan meminta maaf. Bapak-bapak tahu, beliau sudah mencoba untuk menikah berapa kali? 8 kali, namun gagal. Dan yang terakhir itu bareng dengan saya yang mengantarkan beliau. Sudah ingin menentukan jadwal kapan menikah, qadarullah wa masyafa'ala, karena ibunya belum ridho, gagal. Dan akhirnya ketika minta ridho, minta maaf ke orang tuanya, apa yang terjadi? Kehidupannya drastis. Al-Quran beliau sekarang sudah hafal 2 juz. Kemudian beliau mencoba untuk menikah, alhamdulillah Allah mudahkan. Rezeki Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk beliau dan lain sebagainya. Rupanya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini pengaruh terhadap kehidupan kita, pengaruh terhadap kesuksesan kita, pengaruh terhadap kegiatan kita. Maka yang masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, perhatikanlah mereka, penuhi kebutuhan mereka. Jangan sampai kita ingin sukses, kita ingin hidupnya berkah, tapi kita lupa. Mungkin di sini kita makannya ayam goreng, tapi orang tua kita yang mungkin untuk makan bukaan saja tidak punya. Jadi yang masih punya orang tua, perhatikanlah mereka, jangan lupa untuk berbuat baik kepada mereka. Insya Allah segala macam kegiatan yang kita sedang lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang berikutnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, semakin banyak ayat yang ia baca, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan naiklah derajatmu. Bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Tartil itu apa? Tartil itu membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Tidak boleh terburu-buru. Karena orang yang membaca Al-Quran terburu-buru sudah pasti kaidah tajwidnya dia lupakan. Huruf-hurufnya mungkin ada yang tidak benar di dalam mengucapkannya. Dan sudah pasti dia tidak akan mentadaburinya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Semakin kita banyak di dalam membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi, maka semangat di dalam membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Sudah berapa kali hatam kita? Sudah mah di luar Ramadan gak pernah hafal, gak pernah hatam. Di bulan Ramadan juga sebentar lagi kita akan
bertemu dengan bulan Syawal belum khatam juga. Jangan sampai seperti itu jemaah. Saya takjub kepada murid-murid di pesantren kami. Kami sampaikan kepada mereka, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Untuk memperbanyak di dalam membaca Al-Quran. Kalau bisa kita khatam. Ya. Jadikan kehidupan kita, jadikan di dalam kehidupan kita suatu kenangan yang akan kita kenang. Bahwasanya kita sudah pernah khatam Al-Quran. Dan apa yang terjadi, Masya Allah. Para santri, ada yang sudah khatam 8 kali jamaah. Ada yang sudah 5 kali. Ada yang sudah 4 kali. Dan alhamdulillah semua santri-santri sudah khatam minimal 1 kali. Begitu juga asatidahnya. Ini penting. Ya. Kita juga, mungkin kita sudah tidak mampu lagi untuk mondok. Dekati majlis-majlis ilmu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Atau kita punya anak, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren yang dimana mereka dididik dengan pendidikan yang baik. Di dalamnya terdapat pengajaran Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, agar dunia dan akhirat mereka. Begitu juga kita sebagai orang tua, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada keutamaan tentang tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu adalah membaca Al-Quranul Karim disertai dengan mentadaburi isi kandungannya. Meyakini suatu kejadian yang telah terjadi, yang telah dituangkan di dalam Al-Quran. Mengimani khabar-khabar yang Allah Subhanahu Wa Taala tuangkan dalam Al-Quran. Mengerjakan segala sesuatu yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran. Menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala larang di dalam Al-Quran. Ini namanya tilawah hukmiyah. Kira-kira keutamaannya apa? Adapun keutamaannya adalah hal demikian merupakan tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW dan secara umum kepada kita. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada umat ini adalah agar umat ini mentadabburinya, agar umat ini bisa mengambil ibrah, faidah untuk kemanfaatan kehidupannya, agar umat ini mendapatkan petunjuk, bimbingan, arahan untuk mengarungi kehidupannya agar lebih baik di masa yang akan datang. Itu salah satu tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat Shad ayat 29 yang berbunyi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab yang kami turunkan ia kepadamu mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran, paham terhadap maknanya, maka kita akan mendapatkan manfaat darinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal mereka mendapatkan sebuah pelajaran dari Al-Quranul Karim. Maka dari itulah para salafus saleh terdahulu mereka sangat bersemangat di dalam mempelajari Al-Quranul Karim, kemudian mempraktekannya di dalam kehidupan mereka. Contohnya Abu Abdurrahman As-Sulmi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dahulu orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami
seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, dahulu kami duduk belajar bersama Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Setelah mendapatkan 10 ayat, kami tidak berani untuk lanjut ke ayat berikutnya. Kecuali setelah apa? Setelah mereka mengetahui apa maksudnya, apa maknanya, apa kandungannya, apa tafsirnya, kapan diturunkannya, kepada sahabat siapa diturunkannya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Coba kita ubah belajar kita. Coba kita ubah cara belajar kita, model belajar kita tentang Al-Quran. Ya mungkin ada di antara kita, Ustaz, saya ini orangnya rajin membaca Al-Quran, Ustaz. 1 juz, 2 juz, 3 juz sudah biasa dalam sehari, Ustaz. Namun sama sekali kehidupan saya seakan-akan berantakan, Ustaz. Sama istri marah-marah terus. Pekerjaan dimarahi terus. Kenapa demikian? Karena mungkin membaca Al-Qurannya tidak benar. Atau mungkin kita tidak paham terhadap apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Al-Quran tidak membekas dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Tidak meninggalkan akar di dalam kehidupan kita. Ini penting jamaah yang semua rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya belajar-belajar saja. Jangan hanya membaca-membaca saja. Atau jangan hanya kalau ada waktu kosong ya anak baca Quran. Tapi mohon maaf sepertinya anak nggak ada waktu. Jangan semua rahmati Allah SWT. Majlis ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran di masjid-masjid banyak zaman sekarang. Namun anak lihat muridnya cuma 1, 2, 3. Dan bahkan kita berani untuk membayar anak kita ikut les tentang pelajaran umum. Berapapun, khair insya Allah saya bayar. Dan gak pernah telat waktunya. Tapi giliran anak kita les tentang Al-Quran, Masya Allah. Ya khair, si Ustadz mah dikasih 100.000 aja sebulan udah senang dia. Masya Allah. Mengajarkan tentang akhirat, tentang Al-Quranul Karim. Terkadang mereka para guru Al-Quran tidak mendapatkan haknya yang layak. Kemudian di zaman sekarang ini banyak majelis ilmu, iya banyak. Namun kalau antum melihat muridnya terkadang paling banyak 10 jemaah. Dan itu juga cuman kuat 2 hari 3 hari. Setelah 4 hari, wala salam wala kalam, izin Ustaz, qadarullah ada pekerjaan. Ya khair kata Ustaznya. Kemudian hari berikutnya, Ustadz izin masih kerja. Hari berikutnya, wala salam wala kalam, khalas, hilang. Apakah seperti ini keadaan penuntut ilmu zaman sekarang? Kalau kita yang hadir di sini, jangan seperti itu. Wallahi, billahi, tallahi, jangan seperti itu. Ilmu tidak akan membekas pada hati kita, tidak akan memberikan akar, dan tidak akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Kalau kita menuntut ilmu, fokus, istiqomah, agar ilmu itu menyinari kehidupan kita. Jangan sampai hanya kuat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Insya Allah. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan suatu pelajaran dari Al-Quranul Karim, maka jangan lupa untuk kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena para sahabat terdahulu ketika mereka belajar tentang Al-Quran kepada Rasulullah SAW, mendapatkan satu perihal, satu masalah, satu faidah, mereka langsung mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang demikianlah merupakan tilawah hukmiyah. Tilawah yang dapat
memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Tilawah yang membuat kita akan lebih baik lagi di dalam bermuamalah kepada teman kita, kepada sahabat kita. Karena kita mendapatkan pelajaran dari Al-Quranul Karim. Jangan sampai semakin banyak kita membaca Al-Quranul Karim, akhlak, adab kita kepada saudari-saudari kita seakan-akan tidak mencerminkan Al-Quran. Maka penting untuk kita kalau tilawah sambil mentadaburi isi kandungannya. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sebentar lagi dan yang ingin disampaikan sebenarnya banyak sekali. Namun kita singkat. Kita langsung masuk kepada adab di dalam membaca Al-Quranul Karim yang perlu kita ketahui. Yang pertama jamaah yang semua rahmati Allah SWT, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam membaca Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quranul Karim akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah atau segala amal soleh yang mendatangkan pahala dinamakan ibadah. Yang namanya ibadah harus ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin dibilang Masya Allah qari. Jangan ingin dibilang orang yang soleh, anak yang rajin, atau ahlul Quran dan lain sebagainya. Harus ikhlas, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan ketaatan hanya kepadanya di dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, supaya mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikianlah merupakan agama yang lurus. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Iqra'ul Quran min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah. Bacalah oleh kalian Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang menegakkannya seperti menegakkan anak panah. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Mereka terburu-buru dan tidak mengharapkan hasilnya di masa yang akan datang. Kalau kita membaca Al-Quran, maka penting bagi kita mentadaburi agar kita mendapatkan faidah. Atau apabila kita seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan sedikit secuil dari dunia agar mendapatkan uang, kemudian agar mendapatkan balasan duniawi. Maka dari situ apa? Murid-murid kita yang kita ajarkan, mereka juga tidak akan menyerap ilmu yang kita sampaikan dengan maksimal. Kesimpulannya adalah, kalau kita seorang guru mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, kemudian murid-murid kita jadi, berarti berkah itu. Namun kalau kita mengajarkan suatu ilmu, tapi murid-murid kita tidak sama seperti kita, tidak bisa mengikuti contoh gurunya, tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi di dalam mengajarkannya mungkin kurang ikhlas, mungkin ada niatan lain, dan mungkin hanya sekedar membatalkan suatu kewajiban mengajar. Na'udzubillah. Tidak memiliki tujuan, tidak memiliki visi, misi. Saya mengajar agar mereka menjadi orang yang baik, orang yang bagus adabnya, kemudian mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan saya mendapatkan pahalanya di akhirat nanti, pahala itu mengalir. Nah, tidak ada di situ. Jangan sampai apabila ada di antara kita yang menjadi guru, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, hadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Khusyuk saat membaca Al-Quran. Dengan apa? Mentadaburinya, memahami maknanya. Khusyuk saat membacanya. Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mampu
untuk berlama-lamaan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kemudian adab yang ketiga, bersuci sebelum membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, maka kita harus beradab kepada kalamullah. Jangan sampai kita sedang junub atau kita dalam keadaan najis, lalu kita membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quranul Karim. Wallahi ini merupakan tidak ada adabnya terhadap kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka penting ketika kita ingin memegang kalamullah, ingin membaca kalamullah, bersuci terlebih dahulu, karena itu merupakan adab terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sedang junub, mereka tidak mampu membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quranul Karim, maka tidak apa-apa mereka murojaah dengan hafalan yang mereka miliki. Ini tidak apa-apa. Atau mereka memperbanyak zikir yang Allah Subhanahu wa taala telah contohkan di dalam Al-Quran, atau baginda Nabi Muhammad SAW telah contohkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Contoh zikirnya misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan lain sebagainya. Kemudian dilarang membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, karena Al-Quran merupakan kalamullah yang mulia, maka kita membacanya pun di tempat yang mulia. Jangan membaca Al-Quran di tempat yang kotor atau di tempat yang memang tidak layak untuk dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim. Yang kelima, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Al-Quranul Karim dengan membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Hal demikian merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'anul Karim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita suka salah posisi membaca isti'adah dengan basmalah. Perlu kita garis bawahi, ketika kita hendak membaca Al-Quran di tengah-tengah surat, maka cukup kita membaca isti'adah. Namun apabila kita ingin membaca Al-Quran di awal surat, maka baca isti'adah kemudian basmalah. Kecuali pada surat At-Taubah, tidak usah pakai basmalah, cukup isti'adah saja. Kenapa demikian? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya surah At-Taubah itu termasuk dari surat sebelumnya, maka tidak usah membaca basmalah. Ada juga yang mengatakan surat At-Taubah itu merupakan surat tersendiri di luar dari surat sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami barang siapa yang tidak memperindah suaranya saat membaca Al-Quranul Karim. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum. Baguskanlah suara bacaan Al-Quran kalian ketika membaca Al-Quranul Karim. Namun yang suka salah kaprah, kadar bagusnya yang sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW serta contoh para qurra seperti apa? Karena di Indonesia ini banyak sekali yang berdalil dengan dalil ini. Akhirnya apa? Membaca Al-Quran seakan-akan seperti lantunan musik. Membaca Al-Quran dengan nada atau lagam, mohon maaf ini, ya, grup band tertentu, atau bahkan di Jawa sana ada yang membaca Al-Quran seperti wayang golek.
wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka berdalil dengan dalil ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan para qurra mencontohkan kepada kita adalah tilawah, membaca Al-Quran yang bagus itu yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, panjang pendeknya sesuai, dan paham terhadap makna kandungannya yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada yang mengatakan di antara kita, Ustaz, saya malas membaca Al-Quran. Kenapa malas? Suara saya nggak bagus. Bukan masalah itu di dalam membaca Al-Quran. Yang bagus itu adalah yang makhorijul hurufnya pas, sifatul hurufnya kena, panjang pendeknya dijalankan. Yang harusnya 4 harokat, 4 harokat. Jangan sampai 12 harokat. Apalagi 12 rakaat, gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Ana sedang batuk jadi ana tidak contohkan kepada antum. Insyaallah antum salat tarawih di sini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Barakallahu fikum yassarallahu umurakum fid dunya wal akhirah. Naftatim bihadzal qadar bi du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin jika ada yang ingin teksnya ya, saya bikin sendiri. Nanti saya share kepada siapa? Ke Pak Zul ya, atau kepada Syekhuna. Boleh waktunya? Gak apa-apa? Baik, khawatir kan di jadwal itu. Oh. Silakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan. Jika Anda bisa menjawab, maka Anda akan jawab. Namun jika Anda tidak mampu menjawabnya, insya Allah Anda akan belajar lagi lebih giat, tanya kepada yang mumpuni di bidangnya, insya Allah. Tafadhol. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Keutamaan di dalam membaca Al-Quran, tilawah lafziyah yang tadi sudah kita sebutkan, di antaranya adalah yang pertama, orang yang membaca Al-Quran maka dia termasuk dari golongan orang yang beriman terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran akan menjadi sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Karim akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Kemudian yang keempat, orang yang mahir terhadap Al-Quranul Karim, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bersama malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian yang terakhir, semakin banyak di dalam membaca Al-Quran akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang kedua tadi, apabila kita sedang uzur, sedang urgen, mungkin tidak ada air atau sangat jauh sekali untuk mengambil air, apakah boleh kita menggunakan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim sedangkan saya tidak punya wudhu? Maka jawabannya, jika memang jauh dari air, ini jangan sampai bermudah-mudahan.
karena malas belum aja nyari udah bilang malas. Semoga aja tidak. Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan lebih didahulukan lagi kalau seandainya kita punya hafalan, karena memang kehati-hatian kita, maka gunakanlah hafalan. Itu juga pasti bermanfaat. Karena apa? Siapa tahu untuk mengulang-ulang hafalan kita agar lebih mungkin lagi dan lain sebagainya. Dan ketika sholat juga, ya, kami sampaikan ketika sholat sunnah atau surat yang lainnya, maka bacalah Al-Quran menggunakan hafalan kita. Ya, cari bacaan yang lain. Tong kul hudai. Gitu. Bismillah Ustaz, anak ya berdasarkan sabda Nabi Ustaz. Barang siapa yang membaca kulhu, keutamaan itu sepertiga Al-Quran gitu kan, dan lain sebagainya. Anak ngacu itu Ustaz. Bismillah insyaallah gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya eta hafalana kulhu gitu kan. Trikul biasanya dan sebagainya. Kalau seandainya kita punya hafalan yang lain dan salah satu untuk memungkinkan hafalan kita, jangan lupa ketika membaca Al-Quran saat sholat sunnah tidak murojaah menggunakan hafalan yang kita miliki. Namun jangan murojaah ketika ngimamin. Ketika jadi imam bukan ajang momen untuk murojaah, bukan. Ini Anda sampaikan kepada imam masjid atau yang diamanahkan jadi imam. Kalau memang di sana baca suratnya tidak panjang-panjang, ya tidak usah panjang-panjang. Kecuali memang dibisikin, Ustaz baca surat yang panjang, jamaah di sini masya Allah semangat-semangat, baru diperbolehkan. Karena membaca Al-Quran ketika menjadi imam, carilah yang paling mudah. Karena kita tidak tahu di belakang ada orang tua atau ada anak kecil dan lain sebagainya. Namun ketika sendiri maka diperbolehkan membaca Al-Quran sepanjang-panjangnya, dipersilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ada lagi? Tafadhal. Jadi apakah juga benar-benar dia kalau dipamat pada panggilan waktu kita bacanya kuat atau Baik, barakallahu fikum. Maksudnya adalah kalau seandainya kita berzikir itu kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai teguran bagi orang-orang yang berdoa atau berzikir dengan suara yang keras, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Baca Quran teh baik, halus gitu kan. Namun kalau seandainya kita membacanya dengan cara yang salah, jadi dosa. Dan ini juga merupakan sebuah peringatan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tuli. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi ketika berdoa itu harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, damai, tidak usah teriak-teriak dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang mungkin kita melihatnya itu sebuah ibadah akan mendatangkan pahala, namun caranya salah bisa jadi dosa. Contoh yang tadi, kalau kita sedang berzikir dengan lirih, alasannya Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak tuli mendengarkan apa yang kita minta. Yang kedua, khawatir mengganggu orang lain. Yang ketiga, contoh yang lain adalah membaca Al-Quran baik. Semua sepakat membaca Al-Quran baik akan mendatangkan pahala dari Allah. Namun kalau membaca Al-Qurannya di WC jadi baik atau tidak? Menjadi tidak baik. Contoh berikutnya, setel murotal baik enggak Ustaz? Baik. Tapi kalau setel murotalnya kayak di kampung pakai toa besar, mengganggu orang yang sedang sakit mungkin, apalagi nyeri huntu dan yang sebagainya, bahaya.
jadi dosa. Contoh yang ketiga lagi, berdoa di antara adzan dan iqamah itu merupakan waktu yang mustajab doa. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya qomatnya lama di sini. Ya, berdoa kepada Allah, apa yang kita minta, mintalah kepada Allah, apa yang kita inginkan, mintalah kepada Allah, apa yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pelan-pelan. Karena mungkin ada di samping kita yang sedang sholat sunnah, khawatir terganggu, yang tadinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa? Langsung sujud misalkan gitu kan, atau langsung ruku gitu kan, karena tadi terlalu asik mendengarkan doanya atau terganggu, jadinya zalim. Akhirnya apa? Yang tadi ingin pahala malah jadi dosa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, ada lagi? Sebaik-baik zikir adalah ketika sholat. Sebaik-baik zikir adalah ketika sholat, dan yang kedua ketika membaca Al-Quranul Karim, karena mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sebenarnya meletakkan lafaz Al-Quran di mobil, ya, kemudian berdebu, kemudian kena hujan, dan lain sebagainya. Dan mobilnya juga syukur-syukur dibawa ke masjid. Syukur-syukur untuk berbagi sembako, gitu kan, dipakainya bagus, gitu kan. Tapi kalau naudzubillah, misalkan naudzubillah dipakai untuk sesuatu yang menghancurkan agama, moral kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan ada juga terkadang yang dipampang di rumah-rumah dan lain sebagainya, maka lebih baik untuk dijauhi. Lebih baik untuk dijauhi agar kita lebih beradab lagi kepada Al-Qur'anul Karim. Allah taala a'lam bissawab. Tafadhal. Yang tidak itu pesantren kan. Jadi untuk apakah wajib gitu ya membaca dulu atau wajib untuk mendalami dulu, mengerti dulu tadi dari membaca apa itu membaca juga itu. Baik, masya Allah. Al-Quran merupakan kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, bapak-bapak. Kalau Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala turunkan sekalian sepaket dengan cara membacanya, yaitu ilmu tajwid. Kalau kitab-kitab yang lain nggak ada cara membacanya tuh. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid itu ilmu cara membaca Al-Quran. Kaidah-kaidah cara membacanya diajarkan pada ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kalau di antara kita nih ada yang mampu, ada yang jago dalam ilmu tajwid, cukup sudah. Yang lain sudah tidak wajib lagi hukumnya untuk mempelajari ilmu tajwid. Kalau membaca Al-Quran menggunakan kaidah ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Setiap orang di antara kita wajib membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Dari sisi pahalanya saja sudah berbeda. Kalau yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, maksudnya ada dengan kaidah ilmu tajwid 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Namun orang yang membaca Al-Quran sambil terbata-bata, lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Maka penting bagi kita untuk mempelajari cara membacanya. Agar apa? Agar kita paham terhadap apa yang ada di dalamnya. Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Muqaddimah Jazariyah Fima yajibu ala qari'il Qur'ana ayya'lamah, beliau mengatakan dalam bab
ma'rifatut tajwid, beliau mengatakan apa? Membaca Al-Quranul Karim harus menggunakan kaidah ilmu tajwid. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, atau man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak menggunakan kaidah ilmu tajwid, athimu, maka dia termasuk dari orang yang berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Quran diturunkan sepaket dengan cara membacanya sampai saat ini sampai kepada kita. Jadi kalau bisa berbarengan saja, belajar juga kemudian membaca Al-Quran juga. Namun ingat, ilmu tajwid itu ilmu cara membaca Al-Quranul Karim. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ilmu tajwid juga bisa menjadi ilmu yang mematikan kaum muslimin. Maksudnya apa? Terkadang ada orang-orang yang ekstrim terhadap ilmu tajwid. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, salah itu. Justru yang paling penting adalah membaca Al-Quran ya sesuai. Yang namanya 2 harokat, 4 harokat kan tidak ada yang pas. Yang paling penting itu paham terhadap maknanya, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun ada orang-orang yang fokus sekali dengan makhorijul hurufnya. Kita tidak bisa sama dengan lisannya Nabi Muhammad SAW atau lisan orang Arab. Orang Arab mah amun seri teka tempo gigina. Amun kita mah nyengir ka tempo. Itu juga sudah beda. Dan kita tidak sama pengucapan kita dengan pengucapan orang Arab asli. Terkadang ada orang yang ekstrim. Membaca talaki a'udzubillahi minasyaitonirrajim 2 pekan. Akhirnya apa? Ya Allah, sulit ya Al-Quran itu. Ditakut-takutin lagi, asimu, berdosa antum kalau salah. Iya, kalau seandainya huruf ba dibaca qaf, salah. Amun saeutik-eutik mah dan niatnya juga kita memang benar gitu kan. Pengen membaca ini namun qadarullah lisan kita mungkin tidak sama, atau biasanya orang Jawa itu kan agak susah mengucapkan huruf dod dan lain sebagainya gitu. Tidak sempurna, ya tidak apa-apa. Yang penting niat kita membaca huruf dod gitu, bukan huruf ba. Seperti itu. Ya, akhirnya orang-orang jadi malas di dalam belajar Al-Qur'an. Jadi malas di dalam membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, terkenalah syubhat dan lain sebagainya. Ini dinamakan ilmu tajwid bisa jadi menjadi ilmu yang mematikan kaum muslimin. Hati-hati. Kita harus kembali kepada manfaatnya, yaitu apa? Agar mendapatkan faidah, pelajaran, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, yasrallahu umarakum. Cukup atau ada tambahan lagi yang ingin tanyakan? Cukup ya. Mungkin insya Allah tadi kita tidak semua apa yang ingin disampaikan. Sepertinya waktunya kurang cukup. Biasanya 2 jam, 3 jam kuat. Insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Di waktu dan kesempatan yang mulia insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.